Oh, sudah ada ya. Sudah ada, Mas. Oke, terima kasih sudah Pak. Pertanyaan. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di grup chat. Mungkin agar bisa tersampaikan secara langsung, ada yang beberapa nama yang sudah saya catat itu dari Kota Madiun. Untuk sesi pertama saya buka pertanyaan 3 saja dulu. Untuk Mas Javas Pratama dari Kota Madiun, kami persilakan lebih dulu. Madiun atas nama Mas Javas Pratama, kami persilakan. Di unmute berarti. Oke. Ya, selamat siang, Pak. Ya, dipersilakan. Ya, selamat siang, Pak. Musik. Ya, halo, selamat siang, Mbak. Oke, ini saya mau menyampaikan, Mbak. Sebelumnya, karena memang di Indonesia ini kita menganut azas namanya luber judel ya untuk pemilu dan pilkada kita. Nah, ini kan banyak sekali kasus-kasus di Indonesia, bahkan dari awal kita melaksanakan pemilu sampai sekarang, ini kita sering menemui namanya black campaign atau kampanye terselubung. Nah, ini bagaimanakah cara kita atau cara dari Bawaslu sendiri ini untuk mengatasi dan mengantisipasi black campaign sendiri, serta seperti apakah hukuman yang diberikan oleh Bawaslu kepada para paslon, pasangan calon, baik untuk presiden maupun wali kota maupun bupati, ini bagaimana? Yang kedua, ini juga cara bagaimana kita memutus rantai oknum banyak sekali yang masih kita temui, yang istilahnya hasil-hasil dari pemilu yang berbeda dengan fakta aslinya. Ini baik dari oknum dari KPU, Bawaslu, atau dari pihak lain. Ini bagaimana, Pak ya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan kedua dari siapa? Dari Pacitan, Mas Krishna Astia. Dipersilakan, monggo. Terima kasih, moderator. Halo.
Halo? Permisi, moderator, suara saya masuk? Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuri selaku moderator telah memberikan kesempatan saya, salah satu peserta dari Pacitan. Perkenalkan, nama saya Krisna Astianingrum, peserta SKPP Daring dari Kabupaten Pacitan. Izin bertanya, kemarin salah satu materi tentang peranan kita selaku alumni SKPP ya untuk membentuk grup diskusi, semacam grup diskusi di masyarakat. Misalkan itu adalah grup WA, mengingat kita sedang di masa pandemi, jadi kita lebih banyak menggunakan media digital. Nah, yang saya pertanyakan, saya membayangkan diri saya membuat grup diskusi tersebut, seberapa efektifnya kita di mata masyarakat, mengingat SKPP ini sendiri kan baru, maaf kalau saya salah, SKPP ini sendiri kan baru angkatan pertama, jadi belum banyak dikenal di masyarakat, dan seberapa efektifnya kami di mata masyarakat untuk membantu ikut menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pengawasan pemilu. Terima kasih. Gimana? Sudah? Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Moderator bisa sudah saya aktifkan tadi mic-nya. Oke, terima kasih. Maaf ada kendala sedikit terkait teknis di kami. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang ketiga dari Mbak, dibantu Mbak apa? Dari Bojonegoro ada Mas Gunawan. Gunawan Wibisono ya. Waktu dan tempat kami persilakan, Mas Gunawan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Mas ya? Siap. Ya, silakan. Oke, yang kami hormati dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, ada dua hal yang ingin kami tanyakan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan laporan temuan. Karena kemarin kami mencoba untuk memahami, tetapi belum begitu paham terkait dengan hal itu. Yang menjadi pertanyaan adalah batasan waktu. Soal batasan waktu terkait dengan bisa tidaknya, baik itu laporan atau temuan untuk ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini terkait dengan tahapan kampanye yang kita tahu bahwa saat ini adalah dalam masa-masa pandemi, otomatis nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak pasti akan dikurangi. Nah, salah satu opsi kemarin yang coba ditawarkan, yang pernah saya coba baca di artikel itu, bahwa besok untuk kampanye ini akan dilakukan secara menggunakan media digital. Ini tentunya juga akan semakin menambah bagaimana black campaign yang akan terjadi pada saat kampanye nanti. Dan ini mohon untuk dijelaskan terkait dengan solusi tersebut. Terima kasih.
Terima kasih. Pemateri untuk menjawab ketiga pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama dari Kota Madiun, Mas Javas, kaitannya dengan Black Campaign, kemudian Bawaslu dalam Halo, moderator. Ya, baiklah. Jadi tadi kalau saya tidak salah menangkap ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Javas Madiun, yang kedua dari Mbak Krisna Pacitan, dan yang ketiga Mas Gunawan Wibisono. Wih, saya mohon maaf teman-teman, saya pada posisi yang sekarang bukan menjadi narasumber, tapi jadi peserta ujian disertasi. Karena pertanyaannya itu ternyata bukan pertanyaan yang videonya ada di YouTube, tapi pertanyaan yang membutuhkan saya harus baca undang-undang lagi, kemudian beberapa literatur yang lain. Nah, yang pertama terkait dengan Mas Javas dari Madiun, kalau saya tidak salah tangkap, pertanyaannya adalah ada banyak kasus, bahkan dari kita pertama kali melaksanakan pemilu sampai sekarang, kita sering menemukan adanya black campaign atau kampanye terselubung. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Bawaslu untuk mengatasi dan bagaimana hukuman yang diberikan kepada pasangan calon. Kemudian caranya bagaimana untuk memutus oknum, ini pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kita memutus oknum atas hasil yang berbeda dengan fakta aslinya. Nah, Mas Javas dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah terkait dengan black campaign atau kampanye terselubung. Jadi begini Mas Javas, saya pada posisi yang harus membedakan antara black campaign dengan kampanye terselubung. Black campaign itu per definisi itu memang lebih terkait dengan bagaimana cara kampanye negatif, kampanye yang menjelek-jelekkan peserta yang lain. Kalau dalam hal pilkada berarti menjelek-jelekan pasangan calon yang lain, kalau dalam hal pileg itu menjelek-jelekan baik itu caleg ataupun partai yang lain. Sedangkan kampanye terselubung itu adalah kampanye yang dia memenuhi unsur kampanye tapi tidak diinformasikan kepada kami, salah satu penyelenggaranya. Nah, kalau terkait dengan black campaign-nya sendiri sesungguhnya kalau kita cermati, maka untuk konteks pilkada ada di pasal 69. Di pasal 69 Undang-Undang tentang pilkada itu mengatur tentang beberapa larangan yang pasti tidak boleh, karena larangan gitu kan, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu. Nah, sanksinya apa? Izinkan saya untuk membaca salah satu sanksinya adalah pidana penjara. Pidana penjara itu paling singkat 3 bulan, paling lama 8 bulan, dan atau denda paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6 juta rupiah. Jadi itu adalah range atau kisaran besaran sanksi pidana yang dapat diberlakukan kepada para pelaku black campaign. Itu terkait dengan black campaign-nya sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kampanye terselubung. Apa yang bisa dilakukan? Mohon maaf, tapi kami akan minta kepada teman-teman kepolisian untuk dalam tanda petik membubarkan kampanye tersebut karena memang tidak mendapatkan izin di situ. Jadi teman-teman kepolisian karena salah satu proses pelaporannya dari kepolisian, maka teman-teman akan mengatakan bahwa itu kampanye secara administrasi tidak memenuhi syarat. Yang kedua yang lebih parah adalah kalau itu dianggap sebagai kampanye di luar jadwal. Kalau dia dianggap sebagai kampanye, jadi ada jadwal kampanye, kemudian ada pihak yang melakukan kampanye di luar jadwalnya, maka dia juga bisa dikenai sanksi pidana. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yang awalnya pertanyaan kedua kemudian menjadi pertanyaan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana cara kita memutus oknum atas hasil yang berbeda dengan fakta aslinya. Mas Javas dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa ini sebenarnya tugasnya teman-teman di KPU ya. Tapi izinkan saya untuk menginformasikan bahwa sesungguhnya proses yang ada di tingkat TPS atau proses penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS itu tidak serta-merta menjadi kumpulan suara atau bahkan kursi. Kenapa?
Karena di dalam setiap prosesnya itu ada aktivitas yang membutuhkan partisipasi tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari peserta pemilu. Kenapa? Kalau teman-teman cermati semua, teman-teman semua saya yakin di sini pasti sudah pernah masuk TPS kan. Di dalam TPS itu tidak hanya ada KPPS dan tidak hanya ada pengawas TPS, tapi juga ada pemantau dan teman-teman dari peserta pemilu sebagai saksi. Jadi pada saat proses pemungutan suara, pada saat proses penghitungan itu selalu disaksikan oleh setidak-tidaknya saksi dan peserta. Bahkan bukan hanya itu teman-teman, bahkan ada prasyarat bahwa proses penghitungan, proses rekap itu harus dilakukan secara terbuka. Kalau prosesnya tidak dilakukan secara terbuka, maka dia akan menjadi salah satu prasyarat untuk mengulangi proses tersebut. Maaf. Jadi kalau proses penghitungannya itu dilakukan secara tertutup, atau proses rekapitulasinya itu dilakukan secara tertutup, maka dia akan dilakukan proses penghitungan atau rekapitulasi ulang dengan peserta yang sama banyaknya. Yang kedua, salah satu caranya juga adalah dengan proses rekapitulasi berjenjang. Jadi kalau teman-teman ingat, pada saat proses penghitungan suara di TPS, itu akan dilanjutkan dengan proses rekapitulasi. Kemarin di pemilu kita langsung ke kecamatan, kemudian ke kabupaten kota, provinsi, sampai dengan di tingkat pusat. Nah, pada saat proses di tingkat, ketika naik ke tingkat ini, itu ada proses penyandingan antara dokumen yang dimiliki oleh KPU, dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu, dokumen yang dimiliki oleh peserta pemilu yang jumlahnya bukan hanya satu. Dokumen ini kemudian akan naik, kemudian akan disandingkan dan dijumlahkan. Kalau ada yang berbeda, maka akan dilakukan proses koreksi. Sekedar informasi, saya menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam proses rekapitulasi di tingkat provinsi pada saat proses pemilihan anggota legislatif kemarin. Pada saat proses anggota legislatif kemarin, kita pada posisi yang harus mencocokkan dokumen yang dimiliki oleh partai, dokumen yang dimiliki oleh KPU, dan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu. Nah, Pak Pur, bagaimana kalau misalkan ternyata dokumennya itu angkanya berbeda, ya kan? Bagaimana mengidentifikasi? Saya melihat Mas Febri angguk-angguk ya, karena memang itu realitanya. Jadi, dan senyumnya Mbak Krisna. Sampai di mana tadi? Saya mulai gak halu ini. Jadi bagaimana mengidentifikasi dokumen mana yang digunakan? Nah, teman-teman, saya izinkan saya memberikan tips dan trik. Pada saat itu yang dilakukan adalah mengecek. Yang pertama, jumlah tanda tangan. Jumlah tanda tangan. Karena jumlah tanda tangan itu menjadi alat verifikasi berapa orang yang mensahkan dokumen tersebut. Di situ. Yang pertama akan dimulai dari KPPS-nya, yang kedua dimulai dari ada atau tidaknya dokumen tanda tangan dari saksi. Maka itu akan jadi proses bagian dari verifikasi dokumen. Dan itu Mas Javas, itu merupakan bagian dari cara kita memutus oknum yang membuat dokumen berbeda. Karena percaya atau tidak, detik ini, saat ini, itu pada posisi yang sesungguhnya sangat amat sulit untuk melakukan hal tersebut. Ketika harus memasukkan dokumen ya. Kemudian Mbak Krisna Pacitan, peranan sebagai alumni SKPP untuk membentuk grup diskusi di masyarakat. Pertanyaannya adalah seberapa efektifnya kita di masyarakat untuk turut menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pengawas pemilu. Mbak Krisna, izinkan saya untuk memberikan rekomendasi. Yang pertama, kayaknya kita semua harus beli Rexona. Kenapa beli Rexona? Mohon maaf, saya harus sebut merek, karena biar nambah percaya diri gitu kan. Jadi biar nggak basket, kalau bahasa anak zaman dulu yang mungkin satu generasi ada yang namanya istilah basket, bahasa ketek. Jadi kita harus pakai Rexona biar kita percaya diri. Kenapa Mbak Krisna dan teman-teman sekalian? Percaya atau tidak, sesungguhnya tidak banyak orang, tidak banyak pihak yang mengetahui informasi tentang kepemiluan. Dan percaya atau tidak, yakinlah, kalau nggak percaya wes, tapi yakinlah gitu kan. Saya sudah kayak Mario Teguh ini. Jadi kalau nggak percaya, yakinlah bahwa teman-teman, proses yang teman lalui di SKPP ini itu
punya pengetahuan sebagaimana yang hampir kami miliki. Dari cara mengidentifikasi titik rawan, bagaimana cara mengidentifikasi penyelenggaraan, bagaimana cara mengawasi, bagaimana cara mengorganisir, bahkan sampai bagaimana teknis melakukan kehumasan. Di situ. Jadi kalau saya menjadi jenengan Mbak Krisna, yang saya lakukan sekarang, kalau saya sekarang lebih fokus di hukum pemilu, maka saya akan menjadi center of knowledge untuk hukum pemilu tidak hanya di Jawa Timur, tapi untuk di Indonesia. Karena saya posisinya sekarang di bawah provinsi ya. Jadi saya mencoba untuk menjadi center of knowledge terkait dengan hukum pemilu. If you want to ask anything about elections laws in Indonesia, you can ask me. Then I will try my best to answer your questions. Dan teman-teman pada posisi yang bisa pada posisi itu. Kenapa? Karena ada 3 prinsip. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan? Kalau tidak dimulai dari hal yang kecil, masa mau nunggu besar? Dan kalau tidak dimulai dari sendiri, mau nunggu siapa? Karena jodoh cuma Tuhan yang tahu, Mbak Krisna. Jadi gitu, itu bagian dari bagaimana cara kita memupuk keyakinan diri kita bahwa kita sesungguhnya bisa dan punya kapasitas untuk menjadi center of knowledge dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ini saya tahu ini jawabannya bukan pengawas pemilu banget, tapi jawabannya Mario Teguh, tapi yakinlah itu yang saya pakai dalam kehidupan saya sehari-hari. Yang ketiga, Mas Gunawan Wibisono. Jadi teman-teman jangan salah, saya mencatat pertanyaan teman-teman, tapi mohon maaf yang di chat itu agak panjang, jadi saya fokus sama yang diperintahkan sama moderator dulu. Karena saya di sini posisinya bawahannya moderator. Yang ketiga adalah dari Mas Gunawan Wibisono terkait dengan temuan. Kami coba untuk memahami hal ini. Apanya dimati ini Mas Gun? Tenang aja, masih hidup kok. Jadi terkait dengan temuan, kami coba untuk memahami hal ini, bisa tidaknya laporan atau temuan untuk ditindaklanjuti. Nah, sekarang saya izinkan untuk sejak di... Oke, Mas Gunawan terkait dengan pertanyaan yang pertama itu bisa atau tidaknya temuan untuk ditindaklanjuti. Jadi kami, Mas Gunawan yang mana nih Mas Gunawan? Mas Gunawan? Oke, oh ya siap. Ternyata jenengan masih lebih putih daripada saya. Jadi bisa tidaknya temuan teman-teman sekalian, temuan dan laporan itu 2 barang yang berbeda. Temuan dan laporan itu 2 barang yang berbeda. Kalau temuan itu merupakan barang hasil pengawasan dari teman-teman pengawas. Paham sampai di sini? Jadi temuan itu merupakan dugaan pelanggaran hasil kerja pengawasan. Hasil kerjanya teman-teman pengawas pemilu. Sedangkan laporan itu merupakan dugaan pelanggaran yang diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan ke pengawas pemilu. Jadi kalau bahasa saya itu ini telur saya, ini telur beneran ya, bukan telur yang lain ya. Ini telur saya karena saya yang punya telur ini. Tapi Mas Gunawan, halo Dek, Mas Gunawan bisa jadi ngasih saya telur di situ. Jadi harus dibedakan antara temuan dan laporan. Pak Pur, bagaimana caranya mengetahui ini barang bisa di-TL apa tidak, bisa ditindaklanjuti atau tidak? Yang pertama ada syarat materi dan formil yang harus penuhi, terutama untuk laporan. Salah satu syarat materi dan formilnya adalah jangka waktu. Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan laporan, saya menemukan laporan tanggal 8 Juni, tapi kemudian saya baru lapor tanggal 16 Juni, maka itu tidak bisa ditindaklanjuti sebagai laporan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang, laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan pelanggaran pemilihan. Jadi ada syarat-syarat seperti itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat job untuk plastik job sekarang lagi. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Gunawan terkait dengan tahapan kampanye yang saat ini masa pandemik, di mana otomatis sifatnya mengumpulkan orang banyak akan dikurangi. Benar. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan digital seperti yang kita lakukan saat ini, dan hal ini akan semakin menambah black campaign saat kampanye nanti. Ya,
bahwa itu akan menjadi potensi, saya sepakat Mas Gun. Itu kenapa kita sama-sama butuh untuk meningkatkan rasa ini pilkada barangku. Harus kita jaga sama-sama proses integritas penyelenggaraannya. Tidak hanya oleh penyelenggara tapi juga oleh peserta. Tidak hanya oleh penyelenggara tapi juga oleh peserta. Nah, terkait dengan itu, maka kami berharap, kan gini, sesungguhnya kami pada posisi pengawas itu cukup diuntungkan Mas Gun. Kenapa? Karena masyarakat itu kan majemuk. Masyarakat, satu kelompok masyarakat itu belum tentu semua memilih saya. Karena saya istri aja belum punya, apalagi ada yang memilih kan. Jadi satu orang aja belum ada, apalagi yang lain. Jadi tenang. Jangan keras-keras Mas Tangguh. Itu antara ketawa bahagia dengan ketawa ngebully jadi beda tipis. Dan saya mohon maaf, ini juga bukan curhat, ini saya memberikan contoh. Jadi tidak semua orang bisa memilih saya. Pasti ada orang yang tidak memilih saya dan punya preferensi ke orang lain. Nah, kami mengandalkan proses laporan yang ada di masyarakat. Salah satunya oleh kader-kader SKPP yang sekarang ada di tangan teman-teman. Di situ. Jadi memang kami mengandalkan proses laporan di masyarakat. Yang kedua adalah dalam setiap proses kampanye itu teman-teman peserta diminta untuk menginformasikan kepada kami penyelenggara, dan ketika diinformasikan maka kami memang akan melakukan pengawasan pada saat proses kampanye termasuk melalui daring. Dan yang ketiga, teman-teman, percaya atau tidak bahwa kalau ada yang melakukan black campaign, kalau ada yang melakukan money politik, kalau ada yang melakukan hal-hal yang secara psikologis tidak disukai masyarakat, bisa jadi itu kontraproduktif dengan apa yang dia lakukan. Iya apa tidak? Saya bisa bilang iya, kenapa? Karena untuk kasus money politik, maka akan banyak orang yang ngomong, oke, saya ambil duitnya, tapi tidak saya pilih orangnya. Justru pemberian money politik itu mengurangi elektabilitas yang bersangkutan. Nah, sama halnya ketika yang bersangkutan melakukan proses black campaign atau menghina dasar negara dan kawan-kawan. Jadi begitu, itu merupakan bagian dari strategi kami, salah satu sebagian dari strategi kami ketika menghadapi kampanye di online. Begitu Mas Zainuri, waktu dan tempat saya serahkan kembali. Terima kasih disampaikan Pak Pur. Tadi sudah dijelaskan dari Kota Madiun, Pacitan, dan Bojonegoro. Selanjutnya untuk sesi kedua, kami buka pertanyaan dari Kabupaten Madiun, Mas Khairul Anam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Kerasa kok masuknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam dari Kabupaten Madiun mau bertanya, yaitu tentang status dari foto atau video yang digunakan sebagai alat bukti dalam temuan maupun laporan. Apakah itu sah secara hukum? Soalnya kan belum melalui proses pengadilan sebelum untuk pengambilannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Pacitan, Mas Rizky Ashari. Rizky Ashari dari Pacitan, monggo untuk disampaikan pertanyaan yang akan disampaikan. Terima kasih moderator. Jadi dengar ya? Bisa aman-aman. Saya dari Pacitan. Enggak saja. Bagaimana, apakah bentuk pemilu atau pilihan yang mana
laporan memiliki risiko-risiko bagi masyarakat yang melaporkan. Terima kasih. Cukup, moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk yang pertanyaan ketiga dari Mas Reza Aldi, Bojonegoro. Mas Reza Aldi. Monggo Mas Riza Aldi dari Bojonegoro dipersilakan. Izin mungkin bisa ke peserta yang lain dulu, Pak Moderator. Ya, ya. Dari Mas Denny Prastiawan, Bojonegoro. Mas Denny Prastiawan. Halo, iya. Ya, silakan. Silakan, Mas. Di sini, bentar. Saya ini kan maunya ya sebenarnya dalam pemilihan dalam dalam jumlah anggota panitia dari TPS ditentukan jumlahnya atau bagaimana sehingga kegiatan pemungutan suara pada pemilu kemarin tidak terjadi waktu yang lama sehingga kecelakaan kerja dalam kegiatan penghitungan suara tidak terjadi. Itu bagaimana? Terima kasih. Halo? Sudah ditangkap, Mas Dini, aman. Tenang. Ya, tadi Pak Pur dari yang pertama dari Kabupaten Madiun, dari Pacitan dan kemudian Bojonegoro. Yang pertama dari Kabupaten Madiun terkait dengan foto atau video yang dijadikan alat bukti dalam temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. Apakah sah secara hukum? Yang kedua dari Rizky Azhari Pacitan, apakah ada bentuk perlindungan hukum bagi saksi yang bersumber dari masyarakat? Terus kemudian yang terakhir dari Mas Denny Prastiawan, kaitannya dengan aturan jumlah panitia di TPS ya. Ya, demikian Pak Pur. Oh, sudah selesai? Penutupan ini? Belum ya? Oke. Ya, ini kenapa yang saya takutkan terjadi ujian disertasi gitu ya. Karena pertanyaan dari Mas Anam misalkan dari Kabupaten Madiun, itu pertanyaan orang yang punya background hukum. Kenapa? Atau setidak-tidaknya dia paling banyak nonton film hukum, yang pasti bukan Marriage, The World of Marriage ya, tapi antara LLO dan kawan-kawan saya nggak begitu tahu film yang sekarang. Saya taunya The World of Marriage yang agak update sekarang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan status foto atau video yang digunakan sebagai alat bukti dalam temuan atau laporan karena belum melalui proses pengadilan. Ya, Mas Anam dan teman-teman sekalian, ini kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan
Ya, jadi Mas Tangguh mungkin bisa minta tolong yang dari Bojonegoro dimatikan satu di bukan tapi speaker itu ya, bukan mic. Jadi kita akan bicara teman-teman terkait dengan hukum pembuktian. Kita akan bicara terkait dengan hukum pembuktian. Kenapa? Teman-teman, untuk membuktikan sesuatu majelis hakim atau kita yang akan menentukan ada atau tidaknya sebuah pelanggaran itu setidak-tidaknya membutuhkan dua alat bukti. Alat bukti yang pertama, salah satu dari alat bukti tersebut, jadi gini, alat bukti atau barang bukti itu hanyalah salah satu dari alat bukti. Sehingga yang skupnya lebih luas adalah alat bukti, salah satunya adalah barang bukti. Foto atau video itu memang pada posisi yang bisa digunakan sebagai barang bukti ketika dia diizinkan oleh pengadilan. Saya paham maksudnya Mas Anam. Tapi jangan lupa Mas Anam, ada satu alat bukti lagi yang bisa digunakan ketika terkait dengan status foto dan video, yaitu petunjuk. Jadi ada alat bukti namanya petunjuk yang itu bisa menggunakan video atau foto yang belum melalui proses pengambilannya belum melalui proses pengadilan. Nah, disitulah foto dan video tersebut digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam menentukan ada atau tidaknya sebuah pelanggaran. Yang kedua, Mas Rizky Azhari dari Pacitan. Bagaimana jaminan keamanan bagi pelapor ataupun bagi saksi dari pelapor karena memiliki risiko bagi masyarakat yang melaporkan. Jadi Mas Rizky Azhari, kami jika memang ada kekhawatiran terkait dengan hal itu, yang pertama tolong kami diinformasikan bahwa kami minta tolong agar ini dirahasiakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu mekanisme di kami yang namanya informasi awal. Ada satu informasi di kami yang namanya informasi awal. Informasi awal itu bukan laporan, tapi asalnya dari masyarakat. Masyarakat menginformasikan kepada kami pengawas pemilu, disertai dengan syarat material dan formil, tapi tidak dilengkapi, dan itu akan diidentifikasi sebagai informasi awal. Proses selanjutnya akan dilakukan oleh kami, jajaran pengawas pemilu. Di situ, proses selanjutnya akan dilakukan oleh kami pengawas pemilu untuk menjadikannya sebagai temuan, kemudian ditentukan apakah memang ada pelanggaran atau tidaknya. Jadi di situ Mas Rizky, kalau saya ada di posisi jenengan untuk atau atas kebutuhan sebuah jaminan keamanan. Kemudian Mas Denny, jadi gini, petugas pemungutan dan penghitungan suara dari zaman bahula itu zaman apa ya? Dari zaman dulu sampai sekarang itu jumlahnya adalah 7 petugas KPPS dan 2 petugas Linmas. Dari dulu begitu. Yang berubah sesungguhnya adalah jumlah kotak yang diisi. Yang berbeda adalah jumlah kotak yang diisi. Kenapa? Kalau pada umumnya jumlah kotaknya hanya 3. Siapa saja? Dulu zaman Orde Baru hanya ada 3, DPRD Kabupaten Kota, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, dan DPR RI. Ya, dulu hanya ada 3. Kemudian berkembang pasca amandemen, kotaknya hanya ada 5. Kotaknya hanya ada 4. Ditambah DPD. Pemilihan presiden dan wakil presiden ada di kotak yang berbeda. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa untuk atau atas nama sistem pemerintahan presidensil, maka kita harus menyerentakkan proses pileg dan pilpres. Nah, proses pileg dan pilpres itu ternyata membuat pemungutan suara itu menjadi 5 kotak. 4 legislatif dan 1 eksekutif di situ. Nah, inilah yang kemudian menjadi kendala pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Kenapa?
Karena ternyata diestimasi proses pemungutan suara yang dilakukan oleh satu orang itu setidak-tidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Jadi dari proses dia masuk, kemudian dia ke bilik, kemudian dia memasukkan itu, kemudian mencelupkan itu butuh kurang lebih 5 menit. Nah, itu ditambah dengan teman-teman semua pasti merasakan kan bagaimana kesulitannya proses nyoblos kemarin. Tolong yang sudah kawin jangan disandingkan karena ini berbeda coblosan. Jadi teman-teman akan berhadapan dengan surat suara yang selebar koran. Teman-teman akan disandingkan dengan surat suara yang selebar koran. Kemudian teman-teman akan dihadapkan pada nama-nama yang berjejer seperti kayak kita lagi SPMB. Jadi di bawah-bawah itu ada kayak kotak-kotak yang harus kita lingkari, tapi dalam hal ini kita harus coblos. Kemudian teman-teman masih harus kemudian melipatnya dan membungkusnya. Bayangkan teman-teman itu dialami atau dilakukan oleh teman-teman KPPS. Jadi kalau nyoblos saja itu butuh waktu 5 menit, maka proses penghitungan suaranya akan membutuhkan waktu jauh lebih lama. Dan itu memang menguras tenaga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak terjadi waktu yang lama sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Salah satu, jadi Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 55-nya tahun 2019 memutuskan bahwa setidak-tidaknya ada 6 jenis, kelihatan nggak jari saya? Nah, mohon maaf jari saya besar-besar. Jadi ada 6 jenis bentuk keserentakan. Salah satunya adalah dengan menyerentakkan DPD, DPR, dan Presiden dalam satu waktu. Ini namanya pemilu nasional. Menyerentakkan pemilihan daerah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota dalam satu waktu atau disebut sebagai pemilu daerah. Nah, itu salah satu strateginya. Mas Jafas masih bagus, Mas Jafas? Oke, alhamdulillah. Makasih. Jadi itu salah satu strateginya. Tapi mohon maaf, berdasarkan informasi yang saya terima, tampaknya anggota dewan kita masih berkeinginan untuk ada di 5 kotak dan 1 kotak. Paham maksud saya? Kita dibawa kembali ke pemilu tahun 2019, di mana DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, ketemu DPD dan presiden menjadi satu proses pemilihan. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak menjadi waktu yang lama. Kemungkinannya adalah yang pertama proporsional tertutup. Teman-teman hanya diminta untuk memilih partai. Calegnya siapa? Calegnya tergantung pada nomor urut. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak punya kekuasaan untuk memilih caleg. Caleg yang menentukan adalah partai berdasarkan nomor urut. Pilihan yang kedua adalah dengan memperkecil TPS. Kalau teman-teman bandingkan, pilkada itu ada 800 pemilih di satu TPS. Tapi kemudian pemilu kemarin ada kurang lebih 300 sampai 400 pemilih di satu TPS. Untuk mengurangi lagi bisa jadi dikurangi sampai 100 atau 150 per TPS. Jadi itu beberapa strategi yang bisa digunakan dan itu nanti akan teman-teman KPU yang akan lebih bisa menjawab terkait dengan bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Karena apa Mas Denny? Percaya atau tidak, itu jauh lebih menantang pengawas kami di TPS. Kenapa? Kalau teman-teman dari KPU itu dia bertujuh, ditambah ke 2 linmas, jajaran pengawas itu cuma ijen. Konco curhat gak ono, konco jagung gak ono, konco ngopi gak ono. Kenapa? Karena ketika dia hendak jagung sama pengawas TPS ataupun dengan ketika dia hendak jagung dengan para saksi, maka potensi DKPP-nya ada. Jadi di situ. Jadi itu yang memang akan menjadi tantangan bagi kita semua. Tapi terima kasih buat masukannya Mas Denny Prasetyawan. Dan kembali ke Mas Januri. Terima kasih Pak Pur. Kemudian untuk yang sesi ketiga saya buka kembali dari Kabupaten Madiun, ada Mbak Duana Yuli. Monggo, Mbak Duana Yuli. Matikan Mbak, Mas.
Suara saya sudah kedengaran, Pak. Kedengaran Mbak, senyumnya yang belum ada. Dan dijawab. Ini, saya izin bertanya, Pak. Saya pernah menjumpai sebuah desa di mana waktu pemilihan umum itu kebanyakan paslon pemilih itu memberikan uang kepada masyarakat sekitar, Pak. Dan untuk pemikiran masyarakat sekitar tersebut itu kebanyakan itu siapa yang memberi lebih banyak uang, paslon itu yang akan dipilih. Jadi bisa dikatakan sebagian masyarakat tersebut memilih tidak pada pendiriannya, tetapi pada berapa banyak uang yang dikasih. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai kader pengawas partisipatif mengubah mindset dari warga yang mempunyai pemikiran tersebut, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Kabupaten Pacitan, Mbak Dita Elvia. Cewek lagi ini, Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Dita Elvia dari Kabupaten Pacitan. Sebelumnya mohon maaf Pak, nggak bisa menghidupkan video, karena kalau saya menghidupkan video, sinyalnya di sini kurang bagus. Bagaimana Pak, diizinkan? Monggo lanjut. Apa sih yang nggak buat kader SKPP ini kan? Lanjut Mbak. Di sini yang ingin saya tanyakan itu terkait bagaimana pengawasan daripada Bawaslu sendiri apabila terdapat calon pilkada dari yang tunggal, Pak. Karena mengingat bahwasannya pada faktanya pada saat pemilihan pilkada di sini itu terlalu banyak calon-calon yang tunggal, seperti contohnya di Kabupaten Makassar kemarin yang ternyata menang adalah kota kosong. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya itu peran Bawaslu, mengingat apabila calon tunggal tersebut kan otomatis cara berkampanyenya berbeda. Misalkan saja di sini calonnya hanya satu, otomatis daripada kampanyenya hanya mengandalkan satu calon itu sendiri. Padahal di sini kan sebenarnya calon tunggal itu diperbolehkan oleh berdasarkan putusan MK yang terbaru kemarin, bahwasanya calon tunggal itu diperbolehkan. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran Bawaslu untuk mengawasi daripada kampanye-kampanye yang dilakukan oleh calon tunggal. Kemudian yang pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah terkait bagaimana Pak, kan dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya pilkada itu diundur sampai bulan Desember 2020. Nah, lalu bagaimana padahal di sini kan pandemi COVID-19 ini belum tentu jelas bagaimana kapan berakhirnya. Nah, di sini pertanyaan saya, apabila nanti dimungkinkan mode kampanye itu menggunakan media online, seperti telekonferensi misalkan Zoom seperti ini, atau mungkin poster-poster yang diunggah di Instagram, di sini peran Bawaslu untuk mengawasi daripada kampanye yang online itu sendiri bagaimana Pak? Apakah kemudian nanti membentuk suatu badan yang cyber sifatnya elektronik atau bagaimana? Kemudian juga terkait apakah di sini dimungkinkan juga bahwasannya terkait mekanisme e-recapitulation yang kemarin digaungkan oleh pemerintah itu apakah juga mungkin dapat diawasi oleh Bawaslu? Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih dari Kabupaten Pacitan. Selanjutnya ketiga dari Mas Labut Nahnu, Kota Madiun. Mas Labut Nahnu, kami persilakan. Halo. Ya, suaranya mungkin bisa agak keras, Mas. Agak lantang kok keras. Ini udah deket Pak, soalnya. Siap. Halo. Oke, monggo. Dengar Pak. Oke, selamat siang Pak Purnomo. Saya Labut Nahnu dari Kota Madiun. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini terkait pertanyaan saya landasan dan undang-undang untuk mengatur pelanggaran kode etik. Karena di beberapa tempat itu ketika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu mungkin dalam penyelenggaraan, itu ada pendapat yang menyampaikan untuk penanganan itu masuk ke laporan di DKPP sebelum ke peradilan.
Apakah benar begitu atau cukup ditangani oleh pimpinan atas? Barangkali itu Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Suaranya kurang keras tapi ini sudah saya catat Pak terkait di pertanyaan di chatnya. Ya, kayaknya Mas Labut masih single kayaknya, jadi belum terbiasa keras. Enggak Bapak, betul. Tos dulu kita Mas. Pas Pak. Cukup Mas Labut? Cukup Bapak. Nggih. Ampun. Suaranya hilang, tidak ada suaranya Mas Labut. Cukup katanya cukup. Sudah cukup. Ya. Mungkin saya ulang terkait dengan pertanyaan Mas Labut ya. Ini mau tanya terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik yang seperti disampaikan Pak Pur di awal waktu penyampaian materi. Terus pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Duana Yuli, dia menjumpai di sebuah desanya terkait dengan politik uang. Terus kemudian yang kedua dari Mbak Dita terkait calon tunggal. Terus apabila nanti kita masih belum selesai pandemi yang saat ini, kira-kira pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu seperti apa? Mungkin itu Pak Pur. Terima kasih. Ya, Mbak Duana, Mbak Dita, dan Mas Labut, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya harus mengakui bahwa teman-teman dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, sampai dengan Kabupaten Pacitan seharusnya merasa beruntung punya teman-teman ya. Kenapa? Karena pertanyaannya memang luar biasa dan biasa di luar, gitu kan? Jadi ini memang menunjukkan jam terbang. Mbak Duana, kalau saya ada di posisi Mbak Duana, maka saya setidak-tidaknya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah data itu justru menunjukkan bahwa 82% orang yang menerima money politik itu justru tidak memilih yang memberikan uangnya. Paham nggak Mas? Jadi saya akan, kalau Mbak Duana adalah calonnya yang membagi-bagi uang, saya akan menginformasikan itu. Awakmu iku lapo ngekei duit. Duitmu iku ditampani iyo, dipilih dong mesti. Soalnya apa? Soalnya sing dipilih iku sing ngekei duit paling akeh. Pertama iku. Sing keloro, wong-wong iku lho, milih iku justru sing gak ngekei duit. Duit ditampani iyo, dipilih dong mesti. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakatnya, saya akan memberikan penyadaran begini. Orang atau pejabat yang jenengan pilih, itu akan bertugas selama setidaknya 5 tahun ke depan. Selama setidaknya 5 tahun ke depan. Anggap saja jenengan dikasih duit 1 juta. Nggak mungkin lah ya, kebanyakan. 500.000 lah ya. 500.000. Maaf. 500.000. Itu sama saja jenengan telah menggadaikan kehidupan jenengan sehari-hari selama 100.000 per tahun. Pertanyaan saya begini, cukup nggak 100.000 itu per tahun? 100.000 penurunan zaman saya kuliah ngap-ngapan kan? Apalagi 100.000 setahun. Jumlah itu yang jenengan gadaikan. Kenapa? Karena begini, Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan contoh kepada masyarakat ya. Gratis atau tidaknya pendidikan dasar itu tergantung pada DPR di tingkat kabupaten kota yang jenengan pilih. Gratis atau tidaknya pendidikan tingkat menengah
itu tergantung pada DPRD provinsi yang jenengan pilih. Sampai dengan, mohon maaf, sampai dengan ada atau tidaknya fasilitas pendidikan tinggi di wilayah jenengan itu sangat tergantung pada DPR RI yang jenengan pilih. Jadi itu baru dari sisi pendidikan. Bayangkan masalah kesehatan, di mana saat ini semua tempat harus dirujuk ke beberapa daerah terkait dengan penanganan COVID. Di situ, itu jumlah nominal yang jenengan harus gadaikan ketika menerima money politik. Dan yang ketiga, Mbak Duana, itu adalah terkait dengan sanksi pidana. Bagi teman-teman yang sedang menyelenggarakan pilkada, maka pemberi ataupun penerima itu sama-sama diancam sanksi pidana. Di situ. Jadi pemberi, pihak yang memberikan atau pihak yang menerima itu sama-sama mendapatkan ancaman pidana. Jadi di situ sesungguhnya kalau saya mencoba untuk menginformasikan ke masyarakat bagaimana agar mengubah mindset yang mereka miliki. Yang kedua, Mbak Dita, mohon maaf, ini saya mau tanya balik dulu. Ini sesungguhnya pertanyaan atau M16 ya, karena banyak sekali pertanyaannya. Jadi saya merasa kayak gitu kan, kayak kena tembak dari M16. Jadi kalau ketawa boleh kok, saya tidak galak. Tampang saya aja yang emang sangat hitam, gede, berbulu, tapi aslinya saya juga baik-baik saja. Tolong jangan dibayangkan yang lain ya, Mas Javas, Mas Erwin, Mas Labut, tolong jangan dibayangkan yang lain. Jadi yang pertama, wakil Mbak Dita ini asli. Yang pertama adalah bagaimana pengawasan dari Bawaslu bila calon tunggal. Gampang Mbak, siji. Mohon maaf, saya tidak menggampangkan, tapi memang kalau disuruh memilih antara mengawasi calon tunggal dengan 3 atau 4 calon, itu kan lebih gampang mengawasi calon tunggal. Iya toh? Yang diawasi cuma 2. Tapi memang yang menjadi tantangan adalah pihak-pihak pembela kota kosong. Itu yang masih menjadi tantangan. Dan itu masih menjadi diskursus sampai dengan saat ini. Terutama karena kemarin salah satu presidennya adalah di Makassar, di mana yang menang adalah justru dari kota kosong. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Perpu yang menunda pilkada padahal kita belum jelas kapan berakhirnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian saya banggakan, izinkan saya memberikan deskripsi seperti ini. Ada 3 skenario terkait dengan penundaan pilkada. Iya apa tidak? Dari bulan Desember 2020, Juni 2021 sampai ke Desember 2021. Pertanyaannya adalah, izinkan saya bertanya dulu. Apakah ada jaminan ketika diselenggarakan pada Desember 2021 sekalipun, sudah tidak ada COVID? Nggak ada. Kenapa? Yang pertama, ini barang itu virus. Sama kayak kita lagi influenza. Barangnya pasti akan ada. Kenapa? Bagi teman-teman yang lulusan biologi, tolong saya dibenarkan. Saya bukan ahli biologi memang, tapi saya pernah ada di IPA. Virus itu barang yang kalau di luar inangnya, dia benda mati. Tapi begitu dia masuk ke inang, dia hidup. Sehingga virus itu akan selalu ada. Yang kedua, teman-teman sekalian, izinkan saya menginformasikan, saya juga dapatnya dari webinar-webinar saya. Jadi selama COVID ini jadi aktivis webinar sudah. Kapan lagi nimba ilmu gratisan kan? Vaksin itu baru ditemukan sekitar 12-18 bulan. Setelah itu baru akan diuji cobakan ke manusia. Sehingga ketika akan diselenggarakan pada Desember 2021 sekalipun, penyelenggaraannya akan tetap diselenggarakan di tengah-tengah pandemi. Jadi ini virus barang yang tidak bisa terelakkan. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik saya sekalian,
Saya barusan diinformasikan kalau ternyata umurnya di bawah 25 tahun ya. Jadi ya Allah, saya langsung merasa tua banget gitu kan. Ya itulah pokoknya. Jangan-jangan saya kuliah teman-teman malah anu. Yang ketiga itu adalah terkait dengan stabilisasi di tingkat lokal. Kenapa? Teman-teman kalau ada di komunitas saya yakin teman-teman juga punya komunitas yang sama, teman-teman akan diajak untuk melihat bagaimana demokrasi di seluruh dunia, itu declining, itu pada posisi yang menurun. Nah, benar, pada posisi yang menurun. Kenapa? Karena contoh misalkan teman-teman ada yang pernah lihat videonya Nas belum? Atau mungkin nanti bisa diputarkan sama teman-teman dari kabupaten kota. Negara Hongaria yang merupakan salah satu negara yang dinilai cukup demokratis, itu menjadi negara pertama di Eropa yang memutuskan untuk memperpanjang jabatan kekuasaan eksekutifnya. Jadi kalau bahasanya Nes Daily itu, negara Hongaria itu menjadi negara pertama di Eropa yang tidak demokratis. Negara pertama di Eropa yang tidak demokratis. Di beberapa negara yang lain bahkan melarang penyebaran surat kabar karena dianggap sebagai media penyebaran COVID. Walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa, ini saya mengutip kata-katanya Nes Daily, tidak ada yang menunjukkan bahwa dia bisa menjadi media, ya, tapi dia bukan alat sebaran utama. Alat sebaran utamanya adalah ketika kita berdekatan dengan si penderita atau OTG di situ. Jadi ada potensi abuse of power yang mungkin terjadi kalau ini terlalu lama. Nah, itu kenapa saya menangkap alasan pilkada harus tetap dilanjutkan pada Desember 2020. Dan terkait dengan bagaimana cara mengawasinya, tadi di awal pertanyaan saya juga sudah menjawab bahwa disitulah kita memanfaatkan partisipasi masyarakat yang pertama, yang kedua memaksimalkan kesempatan atau kewajiban dari peserta pemilihan untuk melaporkan atau mendaftar atau meregister bahwa mereka akan melaksanakan kampanye, walaupun melalui online. Kemudian terkait dengan e-rekap, apakah mungkin dapat diawasi oleh Bawaslu? Ya, insya Allah bisa. Karena memang prosesnya saat ini, saya bahkan pada posisi yang masih khawatir ini belum e-rekap. Tapi kalaupun e-rekap, insya Allah, jadi begini, Mbak Rita, syarat penggunaan elektronik yang pertama oleh MK itu ada prasyarat, ditentukan oleh prasyarat, disosialisasikan ke masyarakat luas dan akuntabel. Selain itu, secara internasional juga ada prasyarat tentang bagaimana cara menggunakan sistem elektronik. Dan yang ketiga, percaya atau tidak, penggunaan sistem elektronik di dunia itu declining. Contoh misalkan teman-teman akan belajar dari kasus di Amerika Serikat, di mana ada dugaan retasan dari Rusia terhadap hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat. Jadi jumlah penggunaan sistem informasi yang elektronik itu declining. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, tolong jangan dibayangkan sistem elektronik itu seperti kita milih Indonesian Idol atau Dangdut Academy. Tidak serta-merta kemudian kita buka HP, kemudian kita milih orang, bukan. Beda barang. Teman-teman silakan cek silakan di Google. Saya pada posisi yang cukup beruntung bisa menyaksikan secara langsung, sekali lagi, bisa menyaksikan secara langsung pemilu di Amerika Serikat tahun 2016. Pemilihan presiden waktu itu antara Hillary Clinton dengan Trump. Dan saya menyaksikan di negara bagian yang kebetulan memang menggunakan pemilu elektronik, termasuk rekapnya. Itu barang itu sebenarnya memang ada mesin tersendiri. Kemudian kita tetap harus datang ke TPS. Tidak berarti tidak ada orang di TPS, bukan. Tapi kita tetap harus datang ke TPS. Bedanya kita nggak pakai masukin surat suara, kita nggak pakai nyelupin jari.
tapi sudah otomatis. Nah, di situ. Jadi saya minta tolong ketika membayangkan sistem informasi jangan dibayangkan keempat hal itu. Tapi bagaimana cara mengawasinya? Kami akan mengawasinya seperti kami mengawasi proses penyerahan syarat dukungan, kami mengawasi laporan dana kampanye, bahkan sampai dengan cara kami mengawasi kampanye itu sendiri. Kemudian Mas Labut, ya, jadi teman-teman sekalian, undang-undang atau peraturan apa sih Pak Pur yang digunakan untuk kode etiknya penyelenggara? Yang pertama, sebagai orang hukum, izinkan saya untuk ada pengaturan secara material. Pengaturan secara material itu menunjukkan bahwa teman-teman kami penyelenggara terikat pada kode etik peraturan DKPP, sekali lagi peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Mas Erwin kok kayaknya bahagia sekali nih. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku. Itu materialnya. Nah, pertanyaannya siapa yang akan menindak? Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, yang akan menindak itu kalau kabupaten kota ke atas akan ditindak langsung oleh DKPP. Tapi kabupaten kota ke bawah itu akan ditindak oleh jajaran di atasnya. Kalau memang sangat parah, itu nanti akan diajukan ke DKPP untuk diberhentikan. Sama seperti kami yang di tingkat kabupaten kota ke atas, termasuk saya yang di provinsi, atau pimpinan kami yang di RI, atau teman-teman di kabupaten kota, itu akan dilaporkan ke DKPP. Sebelum pada akhirnya, bukan ke pengadilan Mas Labut. Jadi pengadilan itu justru menjadi kesempatan bagi kami untuk membela diri. Selain proses di DKPP. Mungkin gitu Mas Januri, terima kasih. Kalau ada tambahan, monggo. Oke, terima kasih disampaikan Pak Pur. Untuk sesi ketiga ini sudah cukup Pak Pur, karena sesuai aturan mainnya ada 3 sesi dan 3 pertanyaan masing-masing. Karena saking banyaknya pertanyaan, mungkin bisa lain waktu dan dengan kabupaten masing-masing. Masing-masing ada komisioner Bawaslu bisa diajak untuk berdiskusi. Kalau ingin ketemu Pak Pur ya datang ke Surabaya. Mungkin sementara untuk sesi 3 ini kita cukupi, sesi pertanyaan kita sudahi. Dan saya atas nama moderator kegiatan pada siang hari ini, saya mohon maaf. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pur tadi, sedikit saya rangkum. Dijelaskan mulai awal dari semua isi video audiovisual dari masing-masing yang telah dilihat oleh peserta, kemudian sampai dengan topik ke-9 terkait dengan pemantauan pemilu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang belum puas dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa melalui komisioner Bawaslu kabupaten masing-masing. Saya atas nama pribadi dan lembaga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Bapak Purnomo, Tertib Hukum. Lanjut ke grup masing-masing. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa mampir ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jalan Tanggulangi nomor 3, Tegalsari, Surabaya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya percaya teman-teman di kabupaten kota itu jauh lebih mumpuni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jenengan di kemudian hari. Atau kami bisa dihubungi dengan mudah, Mas Tangguh, nanti mungkin bisa diinformasikan media sosial yang kita miliki, itu menjadi salah satu cara untuk menghubungi kami. Itu. Terima kasih teman-teman. See you when I see you. Salam awas.
Ya, baik. Mohon izin, sebelum kami tutup secara resmi kegiatan pada sore hari ini SKPP sesi 5 dengan peserta dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Bojonegoro. Sebelum teman-teman meninggalkan meeting room, mengingatkan kembali untuk teman-teman buat ngisi form absensi bagi yang belum ya, bagi yang belum sudah kami sertakan di kolom chat. Begitu sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika tadi ada 1-2 kendala, kami mohon maaf. Kami akhiri ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.